Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa malam ini dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Mobil minibus menabrak mesin SPBU Kebun Cengkeh. 9 pelaku narkotika ditangkap Polda Maluku. Ribuan tenaga honorer di Kota Tual dirumahkan. Itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, sebuah mobil minibus menabrak mesin SPBU di kawasan Kebun Cengkeh, Ambon, Selasa sore. Akibat peristiwa tersebut, mesin SPBU roboh menimpa satu unit sepeda motor dan menyenggol sebuah minibus yang sementara melakukan pengisian BBM. Diduga salah menginjak rem, sebuah mobil minibus menabrak mesin SPBU yang berada di kawasan Kebun Cengkeh, Ambon. Peristiwa ini terjadi Selasa sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Minibus tersebut hendak mengisi BBM, namun akibat supir menginjak pedal gas, mobil langsung masuk ke bagian terminal mesin. Mesin SPBU itu pun rubuh menimpa satu unit sepeda motor yang juga sementara mengisi BBM di sampingnya. Selain itu juga menyenggol sebuah minibus lain yang sementara mengisi BBM. Sempat terjadi kepanikan warga yang melintas di sekitar lokasi. Menurut keterangan saksi, diduga mobil tersebut terburu-buru hingga salah menginjak pedal rem. Petugas-petugas ini sigap, APR ini kan tidak ada perjalanan. Tapi itu ada tempat keluar bang? Apa? Keluar tempat keluar di situ bang? Tidak ada tumpahan, cuman mungkin dari motor yang jatuh. Di Pertalite bang? Di Pertalite? Iya, Pertamax sama Pertalite. Warga sekitar dibantu aparat kepolisian bahu-membahu mengeluarkan minibus dari terminal SPBU tersebut. Mobil yang dikendarai mantan Kepala Disperindak Maluku, Burhanuddin Banjar ini mengalami kerusakan serius di bagian depan. Pengendara sementara dimintai keterangan oleh aparat kepolisian. SPBU sementara waktu tidak beroperasi dan diberi garis polisi. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. 9 pelaku narkotika ditangkap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kota Ambon. 2 di antara pelaku adalah wanita. 9 pelaku narkotika ini ditangkap bersama sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Para pelaku ditangkap dalam waktu dan lokasi berbeda di kawasan Kota Ambon selama sepekan kemarin. Inisial mereka masing-masing TN, WYA, PB, DM, CLS, ACL, EFP, dan ZF. 2 di antara pelaku adalah wanita, yakni ACL, seorang PNS Dinas Infokom Provinsi Maluku, dan CLS, mahasiswa UKIM Ambon. ACL ditangkap bersama pacarnya ZF dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu pada 14 Januari lalu. Keduanya ditangkap polisi saat bertransaksi sabu-sabu. Sedangkan tersangka wanita inisial CLS, mahasiswi UKIM Ambon, juga ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu pada 19 Januari. Tersangka WYA dan AMM ditangkap juga bersama barang bukti sabu-sabu. Keduanya ditangkap pada 19 Januari. WYA merupakan caleg Dapil 3 MTB dari Partai Amanat Nasional. Kemudian, 4 tersangka dengan barang bukti ganja, yakni EFP, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Ambon, DM, PB, dan tersangka TN. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Tein Tobero menjelaskan, 9 tersangka ini sementara masih dalam pemeriksaan penyidik. Mereka dikenai pasal berbeda Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Transaksi. Apa? Transaksi. Ya. Transaksi. Mereka sedang bertransaksi. Ya. Sabu-sabu dan ganja. Ya. Sabu-sabu dan ganja itu. Totalnya semua berapa? Berapa? Itu belum dihitung. Belum dihitung. Penimbangan di laboratorium forensik. Lanjut, ada lagi? Sudah berapa lama Pak yang PNS sama caleg itu? Itu tadi Tadi tanggal Sudah berapa lama mereka? masih dalam pendalaman. Pendalaman juga ya? Pendalaman. Masih pendalaman. Belum diketahui asal barang bukti jenis sabu-sabu maupun ganja yang dibawa para pelaku. Polisi masih terus mendalami sejumlah kasus tersebut.
Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Seorang oknum calon legislatif Dapil Maluku Tenggara Barat terciduk polisi saat bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu di Kota Ambon. Ia ditangkap bersama rekannya. Satu dari 9 tersangka pelaku narkotika yang ditangkap polisi selama sepekan kemarin merupakan calon legislatif daerah pemilihan 3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Oknum caleg dari Partai Amanat Nasional itu berinisial WYA. Tersangka ditangkap bersama rekannya AMM saat bertransaksi sabu-sabu di Ambon. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Tain Tobero, mengatakan tersangka diamankan bersama barang bukti sabu-sabu. Untuk diketahui, karena sekalian, di antara 9 ini ada salah satu caleg, salah satu partai, ya, caleg dari Dapil MTB, ya, Dapil 3 MTB. Kemudian satu pegawai negeri Pemprov. Tersangka bersama rekannya ditangkap polisi pada 19 Januari lalu di Ambon. Yang bersangkutan sementara menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Tersangka bersama rekannya dikenai pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, pelaku penipuan bermodus arisan online di Kota Ambon diamankan polisi. Puluhan korban melaporkan kerugian atas modus penipuan tersebut ke aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Di era kecanggihan teknologi saat ini, banyak cara dilakukan orang untuk menghasilkan uang. Salah satunya dengan penipuan bermodus arisan online. Pelaku penipuan seorang wanita berinisial JMD diamankan polisi. Arisan online yang memakai istilah arisan duel ini, korbannya berjumlah sekitar 30 orang. Dari sejumlah korban itu, salah satu diantaranya telah melaporkan ke SPK Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kasubag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Julkisno Kaisupi menjelaskan, korban tergiur dengan postingan pelaku di media sosial. Pelaku menjanjikan korbannya mengembalikan uang per satu kursi dari Rp250.000 menjadi Rp400.000 selama 4 hari. Namun hingga waktu yang telah disepakati, pelaku tak kunjung memberikan uang tersebut. Pelaku dikenai pasal penipuan dan penggelapan. Telah memeriksa 2 orang saksi, termasuk terlapor. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan terlapor itu sebagai tersangka penipuan dan penggelapan yang dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 dengan ancaman hukumannya masing-masing 4 tahun. Penyidik Reskrim Polres Ambon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dan juga pelapor. Pelaku sendiri hingga saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pembangunan flyover Sudirman sampai saat ini masih terkendala masalah teknis terkait pembebasan lahan. Kendati begitu, proses perencanaan pembangunan flyover Jalan Sudirman sudah rampung dilakukan oleh Balai Jalan Maluku. Dalam upaya mengatasi kemacetan di Jalan Sudirman Ambon, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum berencana membangun flyover di lokasi tersebut. Tahapan perencanaan pembangunan flyover telah rampung dilakukan oleh Balai Jalan Maluku. Namun tindak lanjut dari pembangunan flyover Jalan Sudirman sampai saat ini masih terkendala dengan pembebasan lahan. Hal itu diakui Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu. Menurut Usemahu, pihaknya akan mendorong agar flyover di Jalan Sudirman tahun ini dapat segera dibangun. Pihaknya sangat yakin apabila masalah non-teknis terkait dengan pembebasan lahan sudah selesai, maka pembangunan flyover akan segera terrealisasi. Itu perencanaannya tuh sudah selesai. Nah, permasalahannya di sana itu adalah non-teknis ya, karena konstruksinya itu ada kena pemukiman yang harus dipikirkan relokasinya. Ya,
tadi barusan kami juga koordinasi dengan Kepala Balai Jalan Nasional Maluku Utara supaya ke depan ya dialokasikan ini mungkin di 2020 ya, karena yang 2019 kan udah jalan, 2020 dialokasikan mulai daripada pengadaan lahan ya, dan seterusnya untuk dia punya konstruksi. Alokasi anggaran bagi pembangunan flyover Jalan Sudirman Ambon ditaksir mencapai 300 miliar rupiah. Alokasi anggaran tersebut diharapkan bisa didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Ribuan tenaga honorer atau tenaga P3K Kota Tual dirumahkan sejak tanggal 31 Desember hingga saat ini. Mereka akan dipanggil kembali untuk mengikuti tes penerimaan tenaga P3K pada awal Februari nanti. Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PNS, Kota Tual menyesuaikan dengan kebijakan pusat tentang penerimaan tenaga P3K yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yani Renuat mengatakan ada 3 kebutuhan pokok daerah dalam penerimaan tenaga P3K, diantaranya tenaga kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu terdapat program infrastruktur pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan reformasi birokrasi. Dengan adanya program ini menjadi dasar untuk merekrut tenaga honorer atau P3K yang sesuai dengan kompetensi dan klasifikasi. Kepala BKD Kota Tual Yani Renuat mengatakan tes penerimaan tenaga honorer sesuai kebutuhan daerah. Jika mereka mengikuti tes dan lulus akan mendapatkan semacam NIP. Mereka ini memperoleh perlindungan dan gaji yang hampir sama dengan PNS. Ditambahkan, tenaga honorer ini memiliki peluang untuk menduduki jabatan eselon 2 seperti yang diamanatkan pada PP 49 tahun 2018. Sementara dirumahkan dan yang beberapa segmen kebutuhan pelayanan tadi yang masih sangat diperlukan itu tetap mereka akan melakukan tes. Perencanaan tesnya menurut informasi dari kantor Kementerian PAN dan RB sebagaimana yang dimuat di beberapa media itu akhir Januari itu dilakukan tes tenaga honorer. Dan kalau misalnya mereka lolos itu maka mereka bisa bekerja kembali, tetapi kalau tidak lolos seleksi maka mereka tidak bisa bekerja kembali. Dan bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi tenaga P3K itu akan mendapat NIP semacam nomor induk P3K dari BKN. Sementara itu 17 CPNS yang lulus dari hasil tes Kota Tual sesuai dengan hasil passing grade, mereka telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS. Untuk dapat memenuhi SDM PNS Kota Tual, sistem peringkingan dari hasil itu diusulkan ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan hasilnya disetujui. Dari Kota Tual, kontributor TVRI Ongen Tatifika-Lawan melaporkan. Saudara, perekaman KTP elektronik di Provinsi Maluku Utara masuk dalam zona merah. Pasalnya, target perekaman masih di bawah 85% di 5 kabupaten dan 1 kota. Perekaman KTP elektronik di 5 kabupaten dan 1 kota masuk zona merah. Saat ini pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai melakukan perekaman eKTP yang berlangsung di 5 kabupaten dan kota. Perekaman eKTP telah berlangsung di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Ternate. Pemerintah melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mulai bergerak aktif menjemput warga yang sampai saat ini belum perekaman KTP elektronik. Ternate meskipun sudah mendekati di atas 85%, kita berharap secara keseluruhan nanti mendekati di atas 95%. Karena ini dalam rangka juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan hajatan nasional yang saat ini sedang berlangsung.
Jadi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah kegiatan yang dilakukan secara serentak dan Ternate adalah salah satu dari 10 kabupaten kota yang dilaksanakan perekaman gotong royong yang dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Sejumlah pelayanan perekaman EKTP dibuka untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan perekaman. Salah satunya pelayanan yang dibuka di depan Duafa Center yang dijadikan tempat untuk melakukan perekaman warga yang hingga kini belum memiliki EKTP. Upaya perekaman EKTP dilakukan secara mobile di sejumlah tempat dengan maksud agar warga di Maluku Utara dapat memiliki KTP elektronik sebelum pemilu berlangsung. Sementara untuk tim pendamping pengawas dari Dirjen Dukcapil, Soleh mengatakan mereka akan bekerja semaksimal mungkin sehingga per hari bisa mendapatkan 500 perekaman KTP elektronik. Percepatan perekaman bagi pemula yang hilang, yang rusak, kita ganti dengan program 10 menit jadi semedi. Kita target 500 per hari. Hari ini juga tidak menunggu lama, KTP sudah diterima, sebagian sudah pada kembali ke masing-masing rumah. Warga masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik diharapkan agar secepatnya melakukan KTP elektronik. Dari Maluku Utara, kontributor Rusdi Samsi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk menuntaskan masalah pembuatan EKTP yang hingga kini belum tuntas di Maluku. Rapat koordinasi dengan melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Maluku perlu segera dilakukan. Pembuatan EKTP di Maluku hingga saat ini belum tuntas. Hal itu mengundang keprihatinan dari Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans. Melkias Frans meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan EKTP yang belum juga tuntas di 11 kabupaten kota di Maluku. Menurut Frans, EKTP bukan hanya untuk kepentingan pemilu saja, namun EKTP sangat dibutuhkan masyarakat dalam beraktivitas. Untuk itu pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk dapat menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Maluku untuk mencari solusi penyelesaian masalah EKTP di Maluku. Kurang 2 bulan lagi kan sudah ada pemilihan umum. Tapi bukan hanya itu, identitas penduduk itu penting, by name, by address ya, supaya jumlah penduduk Maluku juga bisa diketahui persis. Mengapa? Karena jumlah penduduk Maluku itu terkait dengan DAU ya, dana alokasi umum ya, karena salah satu kriteria untuk menentukan DAU adalah jumlah penduduk. Jadi saya minta Sekda perintahkan Dukcapil untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten kota lalu mengecek permasalahan di mana dan segera diselesaikan sehingga masalah penduduk bisa tidak lagi menjadi permasalahan daerah yang mempengaruhi penduduk nasional. Untuk menuntaskan masalah EKTP di kawasan timur Indonesia, termasuk di Maluku, Menteri Dalam Negeri telah menurunkan tim untuk melakukan pendampingan. Kebijakan Mendagri tersebut disambut positif oleh Ketua Komisi A DPRD Maluku. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, sebanyak 600 siswa sekolah menengah atas di Kota Ambon mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP dari pemerintah Kota Ambon. Kartu tanda penduduk elektronik yang diberikan itu bagi siswa yang sudah memasuki usia 17 tahun. Penyerahan kartu tanda penduduk elektronik bagi 600 siswa sekolah menengah atas di Kota Ambon dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Ambon Risat Lohanapesi pagi tadi. Kartu tanda penduduk elektronik diberikan bagi siswa SMA yang sudah memasuki usia 17 tahun yang sebelumnya sudah diambil data dan sidik jari melalui layanan jemput bola EKTP. Wali Kota Ambon Risat Lohanapesi mengatakan layanan jemput bola merupakan salah satu inovasi pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lohanapesi berharap KTP elektronik tersebut dapat bermanfaat untuk para pelajar terutama dalam mempergunakan hak pilihnya pada pemilu dan pilpres nanti. Tadi kita baru saja lihat saudara itu penyerahan secara simbolis
KTP bagi anak-anak SMA yang betul-betul menjadi dewasa secara hukum. Nah, oleh karena itu hari ini kurang lebih 600 ya siswa di tingkat SMA yang betul-betul oleh pemerintah diberikan legitimasi sebagai anak-anak masa depan Indonesia yang telah matang, dewasa, mempersiapkan diri untuk menggunakan hak dan kewajibannya selaku warga negara. Adik-adik, ini penting sekali, ya, penting sekali, dan secara resmi itu saya serahkan. Kenapa? Karena masalah KTP ini menjadi masalah yang sementara sekarang serius diselesaikan oleh pemerintah pusat. Secara nasional, ya, ini seluruh kegiatan perekaman KTP ini baru mencapai 97,21%. Masih kurang 5,38 juta penduduk dewasa yang belum terdata. Lohana Pisi mengatakan dalam waktu dekat tim gabungan Kementerian Dalam Negeri akan turun ke daerah untuk memantau proses perekaman EKTP, mengingat Maluku merupakan 5 provinsi yang belum mencapai target perekaman EKTP, yakni baru 79,95%. Perekaman EKTP di Kota Ambon sendiri baru mencapai 94%. 5.000 diantaranya belum melakukan perekaman EKTP. Minggus Noya dan Lamerunga melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Raufik Afifuddin, mengakui DPRD belum mengetahui konsep pariwisata pemerintah Kota Ambon. Konsep pariwisata yang dirancang pemerintah mesti dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di kota ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Raufik Afifuddin, menyebutkan tidak mengetahui konsep Dinas Pariwisata dalam membangun sektor pariwisata di kota ini. Afifuddin mengakui belum mengetahui sejauh mana promosi pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini mengingat Kota Ambon di tahun 2019 sesuai rencana akan diresmikan sebagai The World City of Music. Dengan ditetapkannya Ambon sebagai kota musik dunia, sudah pasti akan berdampak pada pengembangan pariwisata di kota ini. Selain itu, kota ini juga akan menjadi destinasi wisata internasional maupun nasional pada Visit Ambon Year 2020. Untuk itu, Afifuddin mengharapkan pemerintah kota mesti memiliki konsep pariwisata yang tepat, yang dapat berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota ini. Afifuddin mengakui Kota Ambon tidak banyak memiliki destinasi wisata. Dengannya ke depan berbagai event pariwisata yang dilaksanakan nanti bisa menarik tingginya tingkat kunjungan wisatawan. Pernah sekali mengundang Kepala Dinas Pariwisata untuk mempresentasikan itu ke kita, tapi dia tidak hadir. Jadi konsepnya itu kita juga masih belum inilah. Konsep besarnya nggak kelihatan apa maunya. Cuma dari pergerakan yang bersangkutan itu sering ke luar negeri untuk melakukan kunjungan promosi. Kita juga nggak paham apa yang dia promosikan gitu kan. Kota Ambon ini kan destinasi pariwisatanya kan tidak terlalu banyak, ya. Itu yang pertama. Yang ada cuma adalah momen-momen yang dibuat lah itu untuk Kota Ambon itu. Misalnya ada kerjasama antara Darwin, itu yang harus sebenarnya ditingkatkan. Dari tahun ke tahun itu mestinya peserta Darwin itu harus semakin banyak. Lalu yang kedua, kita punya teluk. Apa konsep dia untuk menjual teluk kita ini kan? Faktanya teluk kita itu ada pangkalan militer kan? Nah itu. Lalu sampai hari ini tidak jelas juga itu apa yang mau dibuat nanti pada saat visit itu. Saya khawatir visit itu nanti seperti karnaval aja. Menurut Afifuddin, pemerintah kota dapat menyiapkan infrastruktur pariwisata yang baik dalam menunjang kunjungan wisatawan maupun event wisata yang akan digelar. Hal ini tentunya akan memberi kesan yang baik bagi wisatawan yang berkunjung di daerah ini. Melkiratus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan memanggil Dinas Pariwisata untuk menjelaskan terkait konsep pariwisata Kota Ambon. Hal ini mengingat Visit Ambon Year sudah semakin dekat. Untuk itu perlu adanya kesiapan infrastruktur pendukung pariwisata.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Rofik Afifuddin mengakui akan memanggil Dinas Pariwisata Kota Ambon guna menjelaskan konsep terkait pariwisata di kota ini. Hal ini mengingat Ambon akan menjadi destinasi wisata nasional maupun internasional dalam Visit Ambon Year 2020. Untuk itu pemanggilan tersebut guna mendengar sejauh mana kesiapan Dinas Pariwisata terkait event pariwisata itu. Menurutnya pihak pemerintah kota juga mesti melakukan lobby-lobby dengan pihak ketiga untuk membuka akses penerbangan langsung, seperti halnya penerbangan Ambon Bali. Saya pastikan kita akan panggil ini Kepala Dinas Pariwisata. Kita panggil dia, ada jelasan ke DPR yang maksud dengan Visit Ambon Year itu apa. Itu yang paling penting. Lalu kita harus melobi, kan saya bilang. Orang mau datang ke sini kan harus ke Ambon, kan ada jalur transportasi. Harga tiket melambung. Penerbangan juga sudah mulai. Ini harus dikomunikasikan. Selain itu, Melkilatus oleh Sarles Pelaman melaporkan. Saudara, harga tiket pesawat dari dan ke Ambon, Provinsi Maluku pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2019 mulai turun. Penurunan harga tiket beberapa maskapai penerbangan ini bervariatif tergantung rute dan penerbangannya. Melonjaknya harga tiket pesawat dari dan ke Ambon terjadi sejak memasuki bulan Desember 2018 hingga saat ini. Melonjaknya harga tiket pesawat itu sempat dikeluhkan masyarakat. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asita Maluku, Faruk Baadila mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah maskapai penerbangan yang melayani rute dari dan ke Ambon untuk menelaah kembali naiknya harga tiket pesawat. Karena hal ini bukan saja berdampak pada bidang perekonomian, namun juga bidang pariwisata. Banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya berkunjung ke Maluku karena mahalnya harga tiket pesawat. Olehnya, pihak maskapai penerbangan secara bertahap telah menurunkan harga tiket pesawat. Yang paling disayang itu masalah pariwisata. Pariwisata intinya tamu-tamu yang mau datang ke sini, mereka dengan sudah melihat harganya yang begitu mahal, akhirnya dibatalkan dan dipindahkan ke daerah destinasi lain. Itu yang kami sangat sayangkan. Oleh karena itu, kami kemarin, saya sendiri dari pihak Asita mencoba untuk pergi ke Jakarta, dan kita berkomunikasi dengan pihak Garuda, pihak airlines yang lain. Harganya sudah mulai turun dari kebijakan yang diambil pertama oleh Garuda dari harganya. Sales Manager PT Garuda Indonesia Ambon, Valen, mengatakan pihaknya menaikkan harga tiket tergantung permintaan dan penawaran. Diakuinya, sejak periode Desember dan Januari, harga tiket pesawat melonjak secara drastis. Sebenarnya ini tidak ada kenaikan, kita hanya menyesuaikan berdasarkan supply and demand saja. Artinya peningkatan permintaan banyak, otomatis harganya juga naik. Kita menggunakan prinsip bisnis hukum ekonomi lah. Saya kira semua juga sudah tahu. Kita menyesuaikan juga karena pasti otomatis kalau low season kurang yang berangkat, otomatis harga tiketnya juga akan turun. Nanti pada saat periode peak season, ya otomatis kita akan menyesuaikan juga sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Kendati harga tiket pesawat dari berbagai maskapai rute dari dan ke Ambon menurun secara bertahap, masyarakat tetap berharap penurunan harga tiket akan normal seperti biasanya. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Naik turunnya harga tiket pesawat sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan di wilayah Maluku. Sejak periode Desember hingga Januari, kunjungan wisatawan domestik menurun dari 25 hingga 50%. Begitupun dengan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling besar terkena dampak dari kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi sejak memasuki bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Walaupun ada beberapa maskapai penerbangan rute dari dan ke Ambon sudah menurunkan tarif tiket pesawat, namun tidak mempengaruhi adanya peningkatan wisatawan yang berkunjung ke wilayah Maluku.
Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Habibah Saimima mengakui dampak naiknya harga tiket pesawat sangat berpengaruh pada sektor pariwisata. Bila dibandingkan Desember 2017 hingga Januari 2018, kunjungan wisatawan mengalami penurunan sekitar 25 hingga 55% pada bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Dampak dari kenaikan tarif tiket ya sangat berpengaruh kepada kunjungan wisatawan di Provinsi Maluku. Jadi itu kita sangat mengharapkan adanya penurunan dari tiket itu yang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan di Provinsi Maluku. Dan kami bersyukur 2 hari belakangan ini sudah turun tiket pesawat Garuda dari semulanya 4 juta lebih turun menjadi 2,8. Itu sangat satu tindakan yang sangat baik dari dari dan kami mengharapkan juga untuk Citylink, Lion Group juga bisa mengikuti dari Garuda untuk menurunkan harga tiketnya. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saimima berharap penurunan harga tiket pesawat dari dan ke Ambon akan kembali normal. Dengan begitu, peningkatan dan kemajuan sektor pariwisata di Maluku juga akan berkembang dengan baik. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi memastikan tidak terjadi kematian ikan secara massal di Teluk Ambon akibat ledakan alga atau fitoplankton. Sebelumnya beredar informasi akibat ledakan fitoplankton beracun, ikan di Teluk Ambon mati mengambang. Informasi itu kemudian membentuk opini dan kesan yang keliru seolah-olah Teluk Ambon telah tercemari racun. Saudara mau berenang, saudara mau nyelam juga nggak ada masalah. Menyikapi berbagai perkembangan berita yang terjadi di masyarakat terkait ledakan alga atau fitoplankton di Teluk Ambon, pemerintah Kota Ambon telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga untuk mendapatkan informasi lengkap. Koordinasi yang dilakukan yakni bersama Lembaga Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI Ambon, Akademisi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Patimura dan Pusat Studi Lingkungan Sumber Daya Alam Unpati maupun Lantamal TNI Angkatan Laut Ambon. Dari hasil koordinasi tersebut, penyebab terjadinya ledakan alga di Teluk Ambon dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya tingginya kandungan nutrien seperti sampah, cemaran limbah pertanian dan peternakan, serta buangan limbah kapal-kapal yang berlabuh di perairan Teluk Ambon. Berdasarkan pemantauan LIPI Ambon tahun 2018 ditemukan fitoplankton perairan Teluk Ambon dalam kondisi aman, namun beberapa spesies lainnya berpotensi menghasilkan racun sehingga pemantauan dilanjutkan tahun 2019. Hasil pemantauan LIPI Ambon pada 10 dan 11 Januari lalu telah terjadi peristiwa ledakan alga fitoplankton dan perubahan warna perairan di Teluk Ambon. Dalam kejadian ledakan alga ini didominasi oleh spesies ikan yang dapat menghasilkan racun maupun tidak beracun. Melalui konferensi pers bersama lembaga terkait siang tadi, Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi memastikan tidak terjadi kematian ikan secara massal di Teluk Ambon Dalam karena ledakan alga fitoplankton. Meski demikian, masyarakat diminta berhati-hati dalam mengkonsumsi beberapa jenis kerang-kerangan di Teluk Ambon Dalam, mengingat beberapa di antaranya memiliki konsentrasi saksitoksin yang melebihi ambang batas yang diisyaratkan FAO 2004. Hasil penelitian daripada LIPI ya, beberapa minggu lalu itu terjadi ledakan alga di perairan Teluk Ambon Dalam. Nah, akibat daripada informasi itu lalu kita mengambil langkah-langkah pencegahan dengan mensosialisasikan informasi itu kepada masyarakat ya, supaya masyarakat bisa mengetahui, masyarakat bisa memahami. Tetapi ternyata karena kurangnya informasi lalu terjadi polemik. Para nelayan sebagai
dengan penghasil utamanya ikan misalnya, mereka keberatan karena masyarakat sangat ketakutan makan ikan. Sedangkan masyarakat juga tidak bisa ya beraktivitas lain karena informasi yang kurang. Pemerintah kota mengambil inisiatif untuk ya dengan rapat koordinasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan penjelasan pers hari ini. Ternyata dari hasil penelitian LIPI maupun dari Fakultas Perikanan maupun dari Badan Karantina Perikanan Maluku, ternyata bahwa ledakan ya alga itu betul dia ada, tapi itu peristiwa alam yang terjadi tiap kali, tapi sama sekali dia tidak berdampak keracunan bagi perairan ini. Sehingga dari hasil penelitian terhadap semua ikan, apakah itu bara, apakah itu kerapu, apakah itu kakap, ternyata itu ikan-ikan itu berada pada kondisi 8, jadi cum laude nilainya, dan itu sama sekali tidak ada masalah untuk dikonsumsi, kecuali dihimbau untuk jenis kerang-kerangan yang kalau kita mau menikmatinya sedikit hati-hati. Menindaklanjuti ledakan alga di Teluk Ambon Dalam, pemerintah Kota Ambon bersama akademisi dan lembaga terkait akan terus membangun jejaring dan melakukan pemantauan terkait ledakan alga fitoplankton. Minggu Senoya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, warga buruh meminta tambang emas Gunung Botak kembali dibuka. Mereka berjanji pengelolaan proses penambangan akan dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Pasca dilakukannya penutupan area Gunung Botak di Kabupaten Buru waktu lalu menjadi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sekitar. Pasalnya masyarakat di Kabupaten Buru telah memahami bahaya lingkungan jika dicemari bahan kimia yang membahayakan kesehatan mereka. Dengan maksud itulah masyarakat akan menjaga dampak bahaya zat kimia agar tidak lagi masuk dan beroperasi di sana. Sehingga mereka meminta agar tambang emas kembali dibuka. Mengingat kebutuhan ekonomi mereka perlu diperhatikan pemerintah sambil menunggu regulasi. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Buru, Jafar Nurlatu. Nurlatu mengaku pasca penutupan hingga saat ini belum ada upaya pemerintah terkait rehabilitasi terhadap kondisi lingkungan di area tambang. Adalah bagaimana setelah pasca tambang ini ditutup, kemudian belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungan sekitar Gunung Botak dan segala macam. Sebaiknya pemerintah membuka itu kembali, membiarkan masyarakat mengelola dengan pengawasan penuh. Karena sekarang ini sudah ada indikator kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan lingkungan dengan baik. Nah ini yang mesti harus diharapkan kemudian itu bisa menunjang kesejahteraan masyarakat adat sekitarnya. Lalu kemudian bagaimana dengan soal penduduk yang masuk, penduduk dari luar yang masuk ke Buru, ini harus tugas pemerintah untuk mengawasi, menertibkan kembali agar kondisi sosial itu bisa berjalan dengan baik. Nurlatu menegaskan jika kedapatan sengaja membawa merkuri atau bahan kimia berbahaya, maka perlu ditindak tegas disertakan sanksi. Disinggung terkait BUMN PT Antam yang akan masuk beroperasi di tambang emas Gunung Botak, Jafar Nurlatu mengaku perusahaan tersebut juga melihat dari aspek keuntungan dan kandungan sehingga sampai saat ini perusahaan tersebut belum juga beroperasi. Dari Namlea, kontributor TVRI Eren Stasi Jawa melaporkan. Umum Kabupaten Buru membentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput. Para relawan ini juga bertugas untuk membantu kelancaran pemilu dan pileg pada April mendatang. Ketua KPU Kabupaten Buru Munir Suamole mengatakan selain mensosialisasikan pemilu, para relawan juga bertugas melakukan pendataan terhadap sejumlah permasalahan di setiap desa maupun kecamatan di mana para relawan ditugaskan. Suamole menjelaskan tugas dan fungsi kerja relawan demokrasi tentunya mampu dan cakap dalam membantu proses kelancaran di lapangan untuk mengedukasi pemilih melalui basis-basis komunitas, di antaranya pemilih pemula, penyandang disabilitas, keagamaan dan lainnya yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diatur. Menjadi relawan demokrasi itu ada beberapa item, di antaranya itu mereka bertugas atau sebagai relawan basis warga pemilih atau warga internet. Kemudian
sebagai relawan basis komunitas yang berkedudukan di komunitas tertentu, itu sebagai ketua atau anggota. Kemudian ada relawan berbasis disabilitas yang berkedudukan nanti sebagai ketua atau anggota di komunitas atau lembaga penyandang disabilitas. Kemudian ada relawan yang berbasis keagamaan, itu berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan. Ketua KPU Kabupaten Buru Munir Suamole menambahkan penerimaan relawan demokrasi telah melalui pentahapan tes wawancara oleh KPU setempat, di mana Kabupaten Buru membutuhkan kuota relawan sebanyak 55 orang di 10 kecamatan. Diprioritaskan bagi relawan demokrasi yang berpengalaman dan pernah mengikuti kegiatan KPU. Salah seorang calon relawan mengaku ikhlas membantu kerja KPU dalam pelaksanaan pemilu dan pileg tahun ini. Guna untuk relawan ini kan artinya berpartisipasi untuk memperlancar, membantu pelaksanaan pemilu pada tingkat kabupaten. Maka tugas daripada wewenang pada relawan demokrasi ini merupakan bagian daripada menjawab untuk melaksanakan program-program yang melanjutkan KPU tadi. Maka tentu guna relawan demokrasi ini salah satu membantu kelancaran yang ada di TPS-TPS masing-masing. Dari Namlea, kontributor TVRI Eran Stasi Jawa melaporkan. Saudara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baguala, Kota Ambon menurunkan paksa puluhan baliho dan spanduk caleg dan calon anggota DPD di Desa Waiheru dan Nania. Panwas menilai pemasangan baliho dan spanduk itu tidak sesuai ketentuan. Panwas Kecamatan Baguala, Kota Ambon bersama Satuan Polisi Pamong Praja menurunkan paksa alat peraga kampanye milik caleg dan calon anggota DPD RI. Mukiman warga Desa Waiheru dan Nania, Panwas menurunkan alat peraga berupa baleho dan spanduk berbagai ukuran. Anggota Panwas Kecamatan Baguala Hasan Umagaf mengatakan spanduk dan baleho yang diturunkan paksa karena dipasang tidak sesuai zona pemasangan alat peraga kampanye. Sesuai ketentuan, dua desa masing-masing Waiheru dan Nania di Kecamatan Baguala tidak boleh caleg dan calon DPD RI serta peserta pemilu lainnya melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Hari ini kita lakukan penindakan pelepasan alat peraga dan bahan kampanye itu, alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho yang tidak sesuai zona, lalu tidak boleh dipasang, kan di dalam larangan itu tidak boleh dipasang di areal-areal pagar-pagar masjid, daerah-daerah di tiang-tiang listrik, termasuk di tiang-tiang telepon. Itu yang fasilitas milik negara itu yang kita tindak lanjuti. Puluhan baleho dan spanduk caleg dan calon DPD RI yang dicopot tersebut disita Panwas dan diamankan di kantor Satpol PP Kota Ambon. Untuk penegakan hukum pelanggaran pemilu, Panwas Kecamatan Baguala akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Ambon untuk memberikan teguran kepada caleg dan calon DPD RI yang alat peraga kampanyenya dicopot. Hamzah Tomia, TVRI melaporkan. Saudara, ratusan masyarakat Desa Buano menyaksikan pemotongan kayu pamali dalam prosesi adat. Tradisi adat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Buano walaupun sudah ratusan tahun ditanggalkan oleh leluhur mereka. Tokoh adat Soa Hitimala, Junaid Hitimala mengatakan prosesi adat merupakan cerminan untuk menghargai leluhur mereka. Desa Buano Utara merupakan salah satu negeri di Maluku yang masih kental dengan adat istiadat. Mereka masih meyakini prosesi adat merupakan penghargaan bagi leluhur yang telah mewariskan identitas yang harus dilestarikan. Salah satunya prosesi adat renovasi rumah pusaka yang ditinggalkan leluhur mereka. Prosesi adat rumah pusaka Hamalatu yang berada di Soa Hitimala berlangsung sakral dengan melibatkan tua-tua adat dengan menghadirkan 11 putri Buano dari berbagai soa. Prosesi adat diawali dengan pembacaan kisah perjalanan rumah soa dalam bahasa daerah setempat. Prosesi adat itu sebagai simbol untuk menghargai leluhur mereka yang telah membangun rumah pusaka bagi anak cucu di Desa Buano. Usai melakukan doa bersama, ribuan masyarakat Desa Buano
melakukan tradisi pemotongan tiang pamali yang dikawal oleh sejumlah kapitan. Sebelum pemotongan tiang pamali, diawali permintaan maaf kepala datuk yang dipimpin oleh seorang kapitan. Usai menebang kayu pamali, ribuan orang langsung mengantarkan kayu tersebut dengan pengawalan 11 putri dari desa Buano. Tradisi adat itu telah dilakukan secara turun-temurun. Sepanjang perjalanan, kayu pamali yang dibawa warga melewati daratan dan lautan seperti halnya dilakukan oleh para leluhur. Dalam perjalanan terdapat sosok penghadang yang berusaha menghalangi kayu pamali sampai ke perkampungan. Tradisi pengantaran kayu pamali sudah menjadi kebiasaan saat merenovasi rumah adat yang ada di desa Buano. Tokoh adat Sua Hitimala, Junaid Hitimala mengatakan prosesi adat telah berlangsung ratusan tahun. Tradisi adat ini menjadi perekat antar sesama masyarakat yang ada di Buano. Kami selaku generasi tua, kami mengharapkan kepada generasi muda agar prosesi-prosesi adat seperti ini dilanjutkan. Namun kalau memang itu dinilai bahwa ini tidak perlu atau hal-hal yang tidak perlu, ya itu barangkali tidak. Tapi kalau memang harapan kami itu harus tetap dilestarikan. Artinya prosesi adat seperti ini. Pemugaran rumah pusaka Mahalatu merupakan cerminan untuk menjaga tradisi leluhur. Meski ada sosok penghalang, namun rumah pusaka tetap tegak. Warga Buano tak ingin sejengkal pun melupakan peran para leluhurnya sampai saat ini. Dari Desa Buano Utara, Panile Tahid melaporkan. Kepala SMA Negeri Namrole, Salimah Jafar, mengatakan sekolahnya siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer tahun 2019. Seluruh persiapan untuk menunjang pelaksanaan UNBK telah dilakukan secara matang, termasuk tenaga IT dan sarana komputer. Kepala SMA Negeri Namrole, Salimah Jafar, mengatakan seluruh persiapan untuk menunjang proses ujian nasional berbasis komputer tahun ini telah tersedia, termasuk sarana komputer dan tenaga IT. Untuk kelancaran ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 ini, pihak sekolah telah melakukan penguatan kapasitas siswa melalui pemantapan dan simulasi. Simulasi yang dilaksanakan itu diharapkan dapat mengedukasi para siswa kelas ujian untuk menguasai tata cara dan soal yang akan diuji nanti. Salimah Jafar mengatakan jumlah siswa yang akan mengikuti UNBK kali ini sebanyak 183 orang. Untuk menghadapi UNBK, SMA Namrole sudah siap. Untuk simulasi pertama sudah selesai dilaksanakan pada bulan Desember. Kemudian simulasi 2 pada tanggal 28 Januari. Insya Allah akan berlangsung lancar. Kita tidak ada kendala karena kita adalah pelaksana UNBK online mandiri. Kendati baru pertama kali mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, namun dirinya yakin hasil dari ujian nasional nanti tidak kalah dengan sekolah lainnya yang ada di Maluku dan mencapai hasil yang memuaskan. Disinggung terkait dengan jaringan internet dan PLN, kepala sekolah mengaku telah berkoordinasi dengan mitra terkait untuk antisipasi saat ujian nasional berlangsung. Abu Sahbawa, Junaidi Asril melaporkan. Saudara, 95% SMK di Maluku akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Saat ini, seluruh peserta ujian di sekolah menengah kejuruan sementara terus dimantapkan melalui bimbingan belajar. Dengan persiapan tersebut, diharapkan hasil ujian nasional tahun ini dapat maksimal.
Di Maluku terdapat 109 SMK dengan berbagai kompetisi keahlian. Dari jumlah tersebut, 95% diantaranya akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Sementara 5% lainnya akan mengikuti ujian nasional berbasis kertas pensil. Penegasan itu disampaikan Ketua Panitia Ujian Nasional Provinsi Maluku, Vence Mandaku, siang kemarin di Ambon. Menurut Mandaku, penyebaran sekolah SMK yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer terdapat pada 8 kabupaten kota di daerah ini. Sementara 3 kabupaten lainnya belum dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer karena tidak adanya jaringan listrik di sekolah-sekolah di 3 kabupaten dimaksud. Untuk sekolah menengah kejuruan tidak jauh berbeda dengan sekolah menengah atas SMA. Jadi untuk 11 kabupaten kota masih juga 3 kabupaten itu yang mengalami kendala, tapi sudah sebagian kecil karena jumlah sekolah SMK di 3 kabupaten itu dibanding dengan sama SMK sedikit. Jadi persentasenya itu ya sedikit, tinggal sekitar 5% SMK yang belum melaksanakan ujian nasional berbasis komputer di akumulasi di 3 kabupaten tersebut. Mandaku juga mengatakan persiapan sekolah terhadap siswa peserta ujian di SMK juga telah dilakukan sejak semester lalu. Dengannya diharapkan hasil yang dicapai dalam ujian nasional nanti dapat maksimal. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Mengantisipasi minimnya sarana penunjang berupa komputer dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer tahun ini, SMK Negeri 4 Kota Ambon akan melakukan kolaborasi ruang maupun peralatan dengan SMP Negeri 17 Kota Ambon. Hal ini dapat dilakukan mengingat waktu pelaksanaan ujian nasional bagi SMK dan SMP tidak bersamaan. Menghadapi ujian nasional mendatang, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Ambon akan melakukan kolaborasi ruang dengan SMP Negeri 17 Kota Ambon. Hal ini dilakukan agar kendala sarana penunjang utama dalam ujian nasional berbasis komputer berupa komputer dapat teratasi. Pasalnya komputer di kedua sekolah itu belum sesuai dengan jumlah siswa kelas ujian yang ada di masing-masing sekolah. Dengannya kolaborasi ruang sekaligus peralatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan sarana komputer bagi kedua sekolah itu dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Apalagi ujian nasional bagi SMK dan SMP pelaksanaannya dilakukan tidak bersamaan hari. Kami punya optimis bahwa sampai dengan hari H ujian nasional berlangsung semua itu sudah terpenuhi. Karena bukan saja kami dibantu oleh yang tadi saya sampaikan, pemerhati dan guru, siswa dan orang tua, tetapi kita ada kolaborasi dengan SMP yang ada satu lokasi dengan kami, yaitu SMP 17, sehingga itu juga bagian daripada apa yang menjadi harapan kami itu. Namun begitu, pihak sekolah masih berupaya untuk mendapatkan server tambahan untuk dijadikan cadangan dalam ujian nasional berbasis komputer nanti. Olehnya itu diharapkan adanya perhatian dari pemerhati pendidikan di daerah ini, sehingga kebutuhan akan server cadangan bagi dua sekolah itu dapat terpenuhi. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Saudara, langkah maskapai untuk menghapuskan kebijakan bagasi gratis dalam penerbangan bertambah. Setelah Lion Air Group, kini giliran Citylink Indonesia akan memperlakukan kebijakan tersebut. Sejumlah maskapai penerbangan yang dianggap tiketnya murah oleh masyarakat tiba-tiba mengurangi fasilitas untuk penumpang. Maskapai Citylink Indonesia akan mengikuti jejak Lion Air Group yang menghapuskan layanan bagasi cuma-cuma bagi para penumpang rute domestik. Distrik Sales Manager Citylink Indonesia Cabang Ambon, Nurman Hadi Pratama, mengakui hal itu. Pihaknya masih menunggu arahan kantor pusat Citylink Indonesia terkait kebijakan bagasi berbayar. Untuk bagasi Citylink sendiri itu masih tetap
kita memberikan free baggage allowance sebesar 20 kilo. Untuk perubahan tidak adanya bagasi secara cuma-cuma itu kami masih menunggu dari kantor pusat kami arahannya seperti apa. Nanti akan kita beritahukanlah ke masyarakat apabila ada perubahan untuk bagasi tersebut begitu. Saat ini manajemen Citylink Indonesia sementara melakukan koordinasi dengan stakeholders baik eksternal maupun internal guna mempersiapkan infrastruktur pendukung mulai dari standar operasional, prosedur hingga kesiapan sumber daya manusia dan sosialisasi kepada masyarakat. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Saudara, penyampaian informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Antar Nusa malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.